الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga semakin bertambahnya nikmat tersebut juga semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah, maka dengan itu kita berharap Allah akan tambahkan kebahagiaan dalam hidup kita, karena kita menyadari bahwasannya yang mampu menjadikan hidup kita ini bahagia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, yang berkuasa untuk menjadikan hidup seseorang itu menderita juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, mari kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani hidup ini terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak menentu. Tidak selalu kita hidup dalam kebahagiaan. Kadangkala kita diberikan bahagia, kadangkala juga kita diberikan kesedihan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita diberikan ujian-ujian kesulitan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesulitan dalam hidup ini. Barangkali kita diuji dalam kehidupan rumah tangga, diuji dalam mendidik anak, mendidik istri, diuji dengan kesulitan dalam mencari rizki, dan ujian-ujian kehidupan yang lainnya, yang kadangkala dengan berbagai macam kesulitan itu menjadikan kita putus asa, dan kita merasa mengapa hidup kita ini begitu sulit. Oleh karenanya Allah memberikan beberapa solusi. Di dalam surat Al-Lail Allah menyampaikan, siapa yang hidupnya ingin diberikan kemudahan dan kebahagiaan Allah, maka ada 3 langkah, 3 perkara yang hendaknya dia laksanakan. Yang pertama yaitu kata Allah, fa'amma man a'ta, seseorang jika ingin hidupnya diberikan kemudahan oleh Allah, maka hendaknya dia menjadi orang-orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, suka bersedekah, menjadi orang-orang yang dermawan. Maka ini adalah salah satu langkah agar hidup kita diberikan kemudahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kebanyakan kita beranggapan bahwasannya ketika banyak uang yang masuk ke dalam kantong kita, maka itulah
langkah untuk menjadi bahagia. Padahal sebaliknya, kata Allah, jika seseorang ingin hidupnya mudah, diberikan kebahagiaan, maka hendaknya dia banyak mengeluarkan dari kantongnya untuk berinfak, bersedekah dan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makna kata a'ta dalam bahasa Arab adalah mengeluarkan atau memberikan sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit dari sesuatu yang dimiliki. Jadi Allah tidak meminta kita untuk mengeluarkan semua harta kita. Allah tidak meminta banyak dari harta yang kita miliki, tapi Allah hanya minta sedikit, hanya dicuil sedikit saja. Bahkan yang Allah wajibkan hanya 2,5%. Misalnya dari 100 juta uang yang kita miliki, 2.500.000 yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dari setiap 100.000 uang yang kita miliki, hanya senilai 2.500 saja yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh karenanya, dari sesuatu yang wajib itu mari kita penuhi. Adapun infak, sedekah, maka itu tergantung dari keikhlasan hati kita. Lebih banyak lebih baik, dan lebih ikhlas itu juga lebih baik. Makanya hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita biasakan diri kita menjadi orang-orang yang dermawan, suka berinfak, bersedekah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Karena ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh para malaikat, dan juga dibenci oleh sesama manusia. Oleh karenanya Allah memberikan satu ancaman kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak, bersedekah, dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah mengancam mereka, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya itu, maka pada hari kiamat kelak akan dikalungkan ke leher mereka ma bakhilu, yaitu apa yang telah mereka bakhilkan, harta yang mereka tahan ketika mereka hidup di dunia, yaumal qiyamah, nanti kelak pada hari kiamat. Dan juga orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil itu dibenci oleh para malaikat. Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ti mumsikan talafan, ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak dan bersedekah. Dan juga sesama manusia pun tentu pasti tidak suka dengan orang-orang yang bakhil dan kikir. Oleh karenanya, mari kita berusaha menghindari sifat buruk tersebut, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berinfak, bersedekah, membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara orang-orang yang Allah cintai, dicintai oleh para malaikat, dan sesama manusia pun tentu mencintai orang-orang yang dermawan. Bahkan setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ti munfikon kholafan, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik, yang lebih barokah, yang lebih banyak untuk orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah itu. Oleh karenanya mari kita berusaha untuk istiqomah. Setiap pagi kita biasakan untuk sedekah, walaupun mungkin hanya kecil, walaupun mungkin hanya 2.000 rupiah, tapi kita biasakan. Makanya adalah salah satu jalan agar kita mendapatkan doa dari malaikat tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, langkah yang pertama agar hidup kita diberikan kemudahan dan kebahagiaan Allah adalah dengan menjadi orang-orang yang suka memberi, suka berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, jika kita ingin hidup kita ini diberikan kemudahan oleh Allah, maka kata Allah pada lanjutan ayat tersebut adalah fa'amma man a'ta wattaqa, yaitu orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa ini adalah satu kalimat yang sering kita dengar, yang mudah diucapkan, akan tetapi menjadi satu hal yang cukup berat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketakwaan ini mencangkup dua sisi yang saling berkaitan, yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika siang hari ini kita sudah mendatangi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat Jumat, maka sisi yang pertama telah kita tunaikan, kita laksanakan, kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, mampukah kita menjaganya? Ketika keluar dari masjid, mampukah kita menjaga mata kita
untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah? Mampukah kita menjaga pendengaran kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang buruk? Mampukah kita menjaga lisan, ucapan, perkataan kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah bagian dari ketakwaan yang sangat penting. Dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sendirian, kita jaga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang telah mampu benar-benar menjaga ketakwaannya kepada Allah, dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar pada setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan pada setiap urusan yang sedang dihadapi. Oleh karena hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita benar-benar menjaga ketakwaan kita kepada Allah hingga nanti sampai akhir hayat kita. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Islam dan iman, ketakwaan ini lepas dari dada kita. Mari kita berusaha menjaganya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang Allah sampaikan, jika seseorang ingin dimudahkan hidupnya, maka setelah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, yaitu seseorang yang percaya, yang yakin dengan al-husna. Banyak penafsiran ulama tentang makna husna. Di antara yang ditafsirkan para ulama, makna al-husna adalah yaitu percaya, yakin dengan janji-janji pahala, janji-janji kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hari ini kita tidak bisa melihat seperti apa bentuk pahala itu. Pahala itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan. Tetapi kita tetap taat melaksanakan perintah Allah. Pagi tadi kita luangkan waktu kita untuk bisa berjamaah salat subuh. Siang hari ini di tengah panas teriknya matahari, kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Itu semua adalah karena keyakinan kita akan janji pahala yang Allah berikan untuk kita. Maka dengan keimanan, keyakinan yang benar tersebut, kita berharap kehidupan kita akan diberikan kemudahan Allah, diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang ke-7 Allah menutup dengan kalimat fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan untuk orang-orang. Yang pertama adalah orang-orang yang suka berinfak, bersedekah, orang yang suka memberi, orang yang dermawan. Kemudian Allah akan berikan kemudahan yang kedua untuk orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan kemudahan untuk orang-orang yang menjaga keimanan, keyakinannya dengan janji-janji yang telah Allah berikan. Maka Allah akan berikan kemudahan baginya, baik kemudahan hidup di dunia maupun nanti kemudahan hidup di akhirat.
akan dimudahkan Allah dalam menjalani setiap hidup di dunia ini. Dan juga kita berharap kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat, Allah akan berikan kemudahan, baik ketika kita berada di alam barzah, alam kubur, sampai nanti kita berada di alam mahsyar, ketika kita dihisab, ditimbang amal kita, dihitung amal kita oleh Allah, hingga kita melewati sirat sampai kita dimasukkan dalam surga. Maka kita berharap semuanya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadaladdin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufa inna taswiyata sufufi min tamami shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر
وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله